Hai, jumpa lagi dengan Dr. Hari. Kali ini saya ada di kota Yogyakarta. Kali ini edisi liburan, saya akan membahas tentang topik yang menarik, yaitu tentang batu empedu. Kita akan bahas lebih lengkap tentang batu empedu, tapi kita kembali dulu ke studio. Nah, sekarang saya sudah di studio. Sebelum kita mulai, pernahkah Anda merasakan gejala nyeri perut seperti ditusuk-tusuk pada perut kanan atas dan disertai nyeri yang menjalar ke bahu dan punggung? Nah, apabila Anda sering merasakan gejala tersebut, mungkin Anda memiliki gejala batu empedu. Sebelum kita bahas penyakit batu empedu, kita harus tahu dulu apa itu empedu. Nah, empedu itu merupakan organ yang menempel pada hati. Lokasinya di perut bagian kanan atas, seperti yang saya kasih tunjuk di gambar ya. Nah, empedu ini berfungsi menghasilkan cairan empedu yang berguna dalam metabolisme lemak, khususnya kolesterol. Jenis batu yang bisa muncul di empedu biasanya berupa batu kolesterol, batu kalsium bilirubinat, dan batu pigmen hitam. Nah, kalau ditanya, dok, kenapa sih seseorang bisa kena penyakit batu empedu? Sebenarnya banyak beberapa faktor resikonya, seperti yang pertama adalah sering mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol dan rendah serat dari sayuran. Yang kedua adalah usia. Semakin bertambahnya usia manusia, semakin banyak ditemukan beberapa jenis kasus tentang penyakit batu empedu pada laki-laki maupun wanita. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Wanita lebih banyak ditemukan menderita batu empedu. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen. Dan yang keempat adalah kegemukan. Sebagian besar penderita batu empedu umumnya akan mengeluhkan nyeri perut kanan atas atau di daerah ulu hati. Nah, kenapa sih di bagian kanan atas? Jawabannya karena kantong empedu terletak di perut bagian kanan atas. Nyeri perut ini kadang dibarengi dengan nyeri menjalar ke bahu atau punggung. Yang kedua, nyeri perut ini biasanya timbul pada malam hari atau dini hari. Rasa nyerinya bisa berkisar sekitar 30 menit hingga 60 menit dan bersifat menetap. Yang ketiga, terkadang bila nyerinya sangat hebat, penderita sering memegangi perut untuk menahan sakitnya. Batu empedu juga bisa menyebabkan peradangan empedu yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini biasa disebut dengan kolesistitis. Bila terjadi kolesistitis, pasien umumnya akan merasakan gejala demam. Apabila batu tersebut keluar dan menyumbat saluran empedu, maka penderita akan mengalami kekuningan. Biasa kita memanggilnya dengan istilah ikterus. Contoh gambarnya seperti ini. Bagaimana sih batu empedu ini dapat terbentuk? Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu cairan empedunya. Cairan empedu ini diperlukan tubuh untuk membantu metabolisme lemak atau kolesterol. Setiap hari, tubuh kita ini memproduksi cairan empedu sebanyak 500-600 ml atau setengah liter. Cairan empedu ini dialirkan ke kandung empedu dan kemudian disimpan di kantong empedu, dan selanjutnya dialirkan ke usus halus. Batu empedu ini ada dua jenis, yaitu batu kolesterol dan batu pigmen. Batu kolesterol terbentuk terutama pada penderita dengan kegemukan, yang mempunyai cadangan lemaknya banyak sehingga cadangan kolesterolnya tinggi. Kemudian ada hormon estrogen dan progesteron yang tinggi dan juga faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kadar kolesterol di dalam darah dengan pembentukan batu empedu. Jenis batu kedua adalah batu pigmen. Batu pigmen ini ada yang berwarna hitam dan coklat. Dinamakan batu pigmen karena jenis batu ini mengandung pigmen kalsium bilirubinat. Faktor resiko terbentuknya batu pigmen antara lain adalah hemolisis, sirosis hepatis, dan usia tua. Terbentuknya batu pigmen ini karena pengendapan bilirubin. Nah, pengendapan bilirubin ini terbentuk akibat pemecahan hemoglobin. Penyakit batu empedu ini sekitar 60-80% kasus tidak menimbulkan gejala, kecuali bila batu empedu ini berpindah dari kandung empedu ke leher kandung empedu atau saluran menuju usus halus, seperti yang gambar saya tunjukkan ini. Penderita dengan batu empedu umumnya dapat menoleransi gejala yang muncul selama periode yang lama dan lebih memilih tanpa operasi, sebab gejala yang timbul tidak menyebabkan keadaan darurat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui seseorang pasien menderita penyakit batu empedu? Batu empedu ini dapat kita lihat dengan menggunakan yang pertama adalah alat ultrasonografi, yang kedua bisa menggunakan CT scan, yang ketiga dengan menggunakan kolesistografi. Selain dengan menggunakan alat-alat tersebut, dokter juga akan memeriksakan pemeriksaan laboratorium yang berupa tes fungsi hati, yang berupa SGOT dan SGPT, bilirubin, gamma GT, dan alkali volfastase. Terapi pilihan utama untuk batu empedu hingga saat ini adalah operasi, yang biasa disebut kolesistektomi. Dengan dilakukan operasi batu empedu ini membantu mempersingkat masa perawatan di rumah sakit. Keluhan nyeri perut jauh berkurang dan penderita akan lebih cepat kembali bekerja.
Teknik operasi lain contohnya adalah ESWL atau singkatan dari Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. Pada teknik ini, batu empedu dipecahkan dengan gelombang kejut yang dihasilkan di luar badan oleh suatu alat. Terapi alternatif lainnya adalah penggunaan obat penghancur batu empedu yang disebut asam ursodioksikolik atau ursodioksikolik acid. Obat ini bekerja dengan mengurangi penyerapan kolesterol di usus agar kadar kolesterol di kandung empedu menurun. Obat ini memerlukan kepatuhan penderita karena harus dikonsumsi berbulan-bulan, dan apabila batu terlanjur membesar, operasi tetap menjadi pilihan utama. Untuk pola diet supaya batu empedu tidak semakin membesar adalah diet yang rendah kolesterol. Nah, bagi Anda yang ingin lebih tahu tentang kolesterol dan dietnya, saya sudah pernah bikinkan video sebelumnya. Nanti bisa diklik saja, linknya saya taruh di link di bawah ini. Oke, itulah tadi informasi kesehatan seputar batu empedu. Semoga informasi ini dapat berguna bagi Anda. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta tunggu info kesehatan selanjutnya di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.